bibir dikulum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Mystic Journey. Masih bersama gue Sultan Igoy, gue Aris. Di konten kali ini kita cuma berdua nih, karena kita pengen ngebawain konten ngemis, ngebahas misteri. Sebelumnya nih, di ngemis kali ini nih partner gue sendiri nih yang mau cerita nih. Iya, betul. Itu pengalaman lo apa siapa nih? Jadi pengalaman saudara sih. Saudara. Saudara gue. Ya tapi yang bisa dibilang tuh serem juga sih buat gue. Apa gue langsung cerita aja atau? Boleh silakan. Para mistikus nunggu mungkin ya. Iya, jadi ini kejadiannya sekitar tahun 2005 pada waktu itu. Jadi saudara gue ini dia bekerja sebagai apa sih namanya, selabutan gitu. Jadi freelance gitu. Kerja dia ini biasanya dipanggil buat kayak nebang pohon atau ya selabut gitu kan, pindahan rumah orang kan, bantu gitu, kita tolong. Nah jadi saudara gue ini saudara dari nyokap. Nah jadi pada waktu itu dia dapat orderan waktu itu kan buat nebang pohon. Pohon apa tuh? Pohon rengas waktu itu. Rengas? Iya, jadi si pemilik rumah ini, di rumah ini ada pohon rengas, di pemiliknya ini dia minta tolong sudah sama siapa aja gitu kan. Udah sama siapa aja pun nggak ada yang mau. Sebelumnya nih udah mistikus nih, kalau nggak tahu rengas nih ya, nih foto pohonnya di sini nih, pohon rengas nih ya. Iya, betul. Jadi udah beberapa orang nyuruh ke yang lain, nggak ada yang mau. Soalnya ya dia pada, kalau pohon rengas pada nggak mau, soalnya pada gatel gitu kan, gimana gitu. Pokoknya pohon ini cukup berbahaya. Iya, rumit juga sih. Itu jadi orang-orang tuh nggak mau bukan karena horor, karena berbahaya. Nah itu dia, iya medan. Benar di pohonnya ini udah benar-benar tajam apa gimana gitu, apa dari getahnya apa gimana gitu, jadi bikin kulit gatel apa gimana gitu kan. Nah jadi ditawarin lah ke saudara gue ini kan. Saudara gue ini bernama Bapak Yanto. Nah ini pakai nama samaran, jadi dia itu nggak mau di share gitu kan namanya. Iya. Jadi kita pakai nama samaran. Nah jadi pada saat itu diterimalah order ini kan, job ini buat nebang pohon rengas itu. Nah pada saat itu dia bisa jam 5 sore lah, udah mendekat maghrib waktu itu kan. Ketika dia datang tuh ke rumah yang dituju kan, jadi posisi pohon rengasnya ini berada di belakang rumah si pemilik pohon itu. Iya, yang nyuruh ini kan, ngasih orderan ini. Nah di belakang rumah, terus dilihat-lihat dulu kan tuh sama saudara gua. Pas dilihat, yaudah ini mau langsung dikerjain aja Pak, bisa sekarang. Jadi pemilik rumah minta buat dikerjain sekarang gitu. Hari itu juga, sore itu juga jam 5. Jadi harus, ayo Pak udah langsung buru-buru dah, mestinya ditebang gitu kan. Itu pohonannya. Oh siap Bu. Itu dia ditebang kenapa itu? Emang udah tua atau berbahaya? Jadi dia mau pelebaran sih. Perlu bikin ruangan, apa mau bikin kamar atau kamar mandi, kurang tahu juga. Bilang untuk pelebaran. Nah kita mau nggak mau tuh pohon harus ditebang kan. Nah jadi udah kita saudara gue ini nyiapin peralatan tuh kan, buat nebang di pohon. Nah jadi pas saat dia nebang, dia nggak mikir apa-apa sih, maksudnya ya biasa aja gitu. Emang udah orderannya seperti itu udah biasa. Sebelum gitu orderan kan. Juga nggak ada apa-apa. Nah betul, biasa aja gitu kan. Ya kita ya udah ditebang, biasa dulu siapin tuh motong pohon. Tapi satu-satu pertama daun-daunnya ini dipangkasin dulu kan tuh. Nah dia mau nggak mau harus naik ke atas. Gede, pohonnya gede. Wah lumayan, cukup lebat juga sih pohonnya, gede lebat. Nah terus rindang juga loh pohonnya. Dia naik ke atas, ditebang-tebangin dulu tuh pohonannya, pelan-pelan. Nah di situ sebelum itu ya baru dia mangkas ya posisinya. Mangkas daun-daun. Jadi pas mangkas ini dia udah dengar ada suara cekikikan dari belakang. Begitu. Yang dengar dia doang? Iya, di pendengaran dia udah kayak orang ketawa sih, maksudnya orang ketawa biasa gitu. Jadi kayak bukan apa-apa gitu, kayak sosok gaib lah apa-apa gitu. Dia bilang ini orang kerjaan aja, mungkin lagi pada ngobrol, lagi pada ketawa kali, suaranya sampai ke sini, dia bilang gitu kan. Akhirnya dilanjutin dah tuh, pangkas lagi tuh pohonan.
masih ada lagi. Nah, ini juga gitu. Nah dia makin heran ini, waduh itu suara apa ya, kok ada lagi gitu. Nah ini yang kedua, dia udah merasa janggal gitu kan, merasa aneh gitu. Tapi ya udahlah katanya, biar cepat-cepat kelar gitu kan, udah selesai gitu kan kerjanya, udah dilanjutin lagi tuh, potong. Nah itu suara belum ada lagi. Nah setelah suara ini hilang gitu, dia dengar ada suara orang ngomong, seorang perempuan. Dia ngomong di posisinya di belakang dia. Persis. Iya, dia dengar tuh dari belakang suara perempuan ini. Nah, dia bilang ini mau diapain rumah saya? Nah, dia bingung. Pertama, dia nggak langsung jawab ya. Dia bingung siapa yang ngomong ini. Dia cari gitu kan, kanan kiri, nggak ada orang gitu di belakang gitu. Oh, dia berarti posisi nebang itu dia sendiri? Dia sendirian saat itu. Oh. Nah, jadi pas ada yang ngomong gitu, dia cari sekeliling, kok nggak ada orang gitu ya. Udah dah katanya, jadi makin lambat kerjaan dia aja gitu kan, maksudnya nanti keburu gelap kan, itu posisi jam 5. Nah kita dilanjutin lagi tuh, dia nebang pohon, potong lagi tuh, dipotong dari atas dulu nih, dipangkas dulu kan. Nah terus dia ngomong lagi, mau diapain rumah saya, katanya gitu, suara perempuan gitu, jelas banget dia cerita. Nah dia bilang, nah kita dia udah nggak ketahanan sama suara. Ya akhirnya dia bilang, maaf katanya, saya cuma ngerjain tugas, katanya saya cuma nyari nafkah, kata dia gitu, bukannya maksud saya ngeganggu atau gimana, saya mohon maaf kalau misalnya ada salah bagaimana gitu. Dia ngomong gitu. Nah sempat diem tuh, dia nggak ngomong itu lagi kan. Terus udah dilanjutin lagi, pas lagi, nah di sini dia udah mulai gatal nih badan tangan segala macam nih, leher, muka, sampai muka pada gatal gitu kan. Nggak tahu ya, mungkin dari efek dari pohon rangas itu sendiri sih getahnya kayaknya. Mungkin ya, nah, kalau naluri gitu. Iya, ini getahnya ini kalau nempel ke kulit ya, kalau kata orang sih pada gatal. Pohon rangas itu iya, jadi kita harus safety benar kali ya, pakai sarung tangan atau segala macam deh gitu. Pakai astronot dah ya. Jadi APD lengkap gitu. Nah terus makin gatal, nah dia udah makin nggak ketahan, gatal, dia garuk-garuk gitu kan. Udah kan buru-buru diselesain tuh kan, demi job itu kelar biar sebelum maghrib gitu ya. Nah iya, soalnya kalau udah gelap dia udah bingung, soalnya senter juga nggak ada, sendiri posisi. Nah lagi juga sendiri. Nah di belakang tuh masih aling ketawa lagi pas dia buru-buru itu. Nah di sini dia mencoba ngirauin suara itu, udah biarin aja lah, katanya dia mau ketawa fokus kerja iya gitu. Pokoknya ini harus selesai sebelum gelap nih, kata dia kan. Sebelum maghrib dia buru-buru. Nah terus udah habis nih di atas, dia turun, udah mulai gatal-gatal, udah makin parah kan, sampai ke muka. Dia nggak usah, di matanya pun bentol gede gitu, jadi udah kayak pengep-pengep gitu kan. Dia kayak wah tebel lah itu, bentol-bentol kayak ulet-ulet bulu gitu kan. Pada gatal. Nah di situ pas dia udah turun ke bawah, dia mau potong yang bawahnya, pangkalnya itu. Nah di situ ketawa cekakang lebih gede lagi, dia lebih kencang suaranya. Nah di situ maaf, dari saudara gua ngomong lagi, maaf saya di sini cuma nyari nafkah, saya bukannya buat ganggu, saya jalanin apa yang saya suruh, maksudnya saya yang disuruh gitu kan. Ya udah kita tebang tuh. Nah pas itu pohon sebelum rubuh dia ngomong lagi, mau diapain rumah saya, kata dia gitu. Nah pas dia nengok, itu mungkin saking penasarannya, ini siapa sih, maksudnya dia sempat belum ngeliat sosoknya itu kayak apa, jadi cuma suara aja. Pas dia nengok ke belakang, ternyata sosok itu kayak nenek, jadi baju putih, emang sosok sih kayak Kunti, cuman tua. Nenek rambutnya putih itu panjang. Mukanya hampir nggak kelihatan sih, cuman dari kulit tangannya segala macam udah ketahuan itu nenek. Ya dari rambut juga putih kan, ubah. Dia ngeliat itu? Lihat langsung. Maaf, dah kita di depan dia langsung diberaniin diri. Emang sih setahu gua saudara gue itu emang berani sih orang. Sama gitu-gitu yang berani. Karena niatnya buat cari nafkah, ya kan. Dia niat ini bukan niat yang macem-macem, niat jahat, dia niat baik buat nafkahin keluarga kan. Sih makanya dia berani gitu. Saya cuma nyari nafkah buat keluarga saya, buat anak bini saya, kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya dia berani ngomong gitu lah. Selang berapa detik itu hilang itu tep, itu nenek tadi. Dia ngeliat belah depan begini posisinya,
orang diberaniin diri dia nengok gitu kan. Dia mukanya nggak kelihatan, rambutnya putih, nggak tahu panjang sampai semana itu rambutnya. Nah setelah itu gatal makin menjadi-jadi. Gatal Malah yang makin tambah. efek-efek dari pohon rengas ini makin dia udah nggak ketahanan gitu kan. Nah udah akhirnya diburu-buru kan buat pulang. Nah, itu pas banget jam maghrib tuh masih dia selesai. Berarti tuh pulang tuh udah kelar nih, pohon itu udah Kelar. berhasil ditebang nih ya. Udah tebang. Nah cuman dia nggak ngomong pemilik rumah. Dia berpikir buat kalau gua kasih tahu ntar malah jadi ke depan nih kepikiran. Soalnya dia kan tinggal di situ kan. Apalagi buat ditambah ruangan kan. Iya. Lebih serem lagi gitu kan. Ya akhirnya dia diem aja. Jadi pas sudah selesai ya seperti biasa gitu. Bu, Pak udah selesai nih kerjaan saya. Oh iya Pak, udah ditebang pokoknya. Udah Bu katanya. Ini saya mau langsung pulang Bu katanya. Badan saya pada gatal kata dia gitu. Oh iya Pak, itu pohon rengas pada gatal di pemilik rumah pun tahu. Oh emang kalau pohon rengas itu efeknya tuh gatal kalau kena getahnya itu. Iya, kena kulit itu emang rasanya gatal banget gitu kan. Ya akhirnya dia udah nggak tahan gitu, dia buru-buru pulang. Ya kasih honornya. Setelah itu nggak lama dia balik kan pulang. Pas pulang udah makin bentol-bentolnya makin gede. Sampai muka juga udah jadi kayak orang gemuk gimana sih? Ya mata juga sembab jadi gitu sembab ya. Jadi sembab gitu kayak orang habis dipukulin atau gimana gitu ya. Bengep-bengep gitu kan. Semua deh, tangan, kaki sampai apa sih kaki ini, paha, selangkangan semua kena. Dia nggak tahu itu apa emang pure efek dari pohon rengas ini atau emang ada keluar bulu apa gimana, kita nggak tahu juga sih posisinya karena emang buru-buru sih waktu itu kejar target, dia nggak mau sampai gelap. Nah terus pas sampai pulang ya istrinya ini kaget juga, oh kenapa Pak kok sampai ini banget katanya, sampai parah. Iya sampai bentol, udah buru-buru dah katanya. Nah kayaknya waktu itu dia bilang dia nggak sempat mandi, udah langsung lap-lap aja gitu, langsung diobatin kan. Yang diobatin ini, nah dia pas pakai pakaian biasa ini dia nggak bisa, perih rasanya, jadi kayak pakai celana panjang gini juga nggak enak, nggak nyaman, risih gitu kan, pakai baju juga, aduh enak banget kata dia. Apa namanya, dia coba pakai kain sarung juga ada hawa-hawa anginnya ini malah makin gatel gitu kan, dia kena angin itu. Ya udah akhirnya istrinya ini punya inisiatif, gimana kalau mohon maaf pakai apa sih daster gitu kan. Nah akhirnya ya udah dah, daster tuh kayaknya enak tuh. Nah akhirnya pakai daster dah. Pakai daster cewek tuh. Nah iya daster cewek, daster istrinya kan pas dipakai dia agak nyaman sih pas pakai itu. Cuman kan kalau ada orang lain jenguk dia gimana enak, gitu kan pakai daster gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah tapi enak nggak Pak itu rasanya pakai daster gitu? Enakan katanya, dia nggak terlalu berasa banget. Kalau pakai celana kan kayak ngepres gitu kan. Mau kalau gitu garuk juga agak lebihin, tapi jangan terlalu sering digaruk katanya. Iya. Nah kita nggak lama habis minum obat tidur kan. Nah, istrinya gue belum ada tidur di rumah. Nah selang pas udah temu tengah malam itu apa sih? Mungkin apa efek obatnya habis, masa gatal lagi bangun nih kan. Saudara gue itu kan bangun, kenapa gatal lagi? Ya udah Pak, diminum aja lagi obatnya. Itu sekitar jam 12 malam tuh dia terbangun kan. Dia akhirnya minum lagi obat. Gimana? Udah mendingan loh. Udah nih. Cuman efeknya ini obat ini bikin ngantuk kan. Akhirnya dia tertidur lagi. Ya alhamdulillahnya udah nggak garuk-garuk lagi gitu kan. Mungkin udah agak mendingan kali kan. Nah, akhirnya setelah dia tidur nggak lama istrinya pun juga tidur tuh. Semua sisi rumah itu pada tidur semua. Dan selang jam 2 malam dini hari. Jadi kalau saudara gue ini yang tadi gatal-gatal itu dia udah terlelap tidur ya, udah nyenyak gitu. Nah si istrinya ini pas di posisi di dalam kamar ini dengar ada ngetok-ngetok jendela rumah, jendela kamarnya, tok. Dia bingung arahnya dari pintu apa di mana, masih nyari-nyari itu awalnya kan. Nah akhirnya dia temu, wah ini dari jendela katanya. Terus soalnya diperhatiin kan, dicari-cari perhatiin itu terus nggak berhenti, dok diketok-ketok gitu. Nah akhirnya temuin akhirnya jendela ini ya, dia ordengnya ini nggak transparan sih, nggak kelihatan gitu di luar ada apa. Ini ngetok-ketok siapa, apa tetangga mungkin ya. Cuma jam 2 pagi. Nah itu ya dia dikasih jam 2 pagi. Iya jam 2 paginya ini kan. Terus
Akhirnya, nah yang bikin dia sampai buka itu jendela, soalnya kagak berhenti-berhenti. Terus Bikin dia nggak bisa tidur kan. dia doang tuh yang bangun tuh. Istrinya doang. Terus Jadi keluarga yang lain juga nggak ada yang pada dengar. Jadi posisi di kamar dia, di jendelanya, apa sih? Yang saudara gue tadi itu udah nyenyak banget tidurnya, jadi nggak dengar. Nah istrinya doang dia. Akhirnya udah bikin nggak bisa tidur, udah pikiran nggak tenang itu, siapa yang ngetok-ngetok jendela kan jam 2 malam ini. Udah akhirnya nyalain tuh lampu. Ini posisi dalam keadaan gelap kan, lampu dimatiin kan, akhirnya nyalain dulu. Nah itu pas lagi di kamar ini kan gelap, ada luar nggak ada bayangan. Kalau misalnya ada orang pasti otomatis kelihatan ada bayangan gitu kan, ada ada orang, suara orang jalan. Nah iya, tapi ini nggak ada, cuma dia ngetok-ngetok, makanya heran kan. Terus Tikus atau kucing kan, dia pikiran sih belum mikir ke mistis, masih iya, normal. istrinya ini. Akhirnya dia udah nggak tenang, dibuka nih pelan-pelan hordeng, dilihat nggak ada apa-apa tuh yang pertama. Ini siapa ya? Akhirnya dia baru cuma buka hordeng nih, akhirnya dibuka semua, dia tengok kanan kiri nggak ada orang, sepi. Ya, jam 2 malam nggak ada siapa-siapa di situ. Dia dalam hati, siapa sih ngerjain banget gitu, orang mau tidur juga kan, jam 2 malam gini. Terus ya akhirnya ditutup lagi dah tuh jendela, tutup lagi, dia lanjutin lagi nih tidur. Selang sekitar 5 atau sampai 10 menit jendela ketuk-ketuk lagi, duk sama, duk kagak berhenti. terus Iya, sampai nyebut istighfar, astagfirullahaladzim, siapa sih ini, katanya orang mau tidur juga, sampai ngedumel sendiri gitu, bilang ngomong sendiri. Udah, kalau mau ngusir pakai nunggu ini, langsung ayo, dia mau lihat buka kan. Siapa sih yang kedua kali ini dia udah saking gimana ya, orang mau tidur gitu, udah ngantuk, capek kan. Akhirnya pas dia buka jendela, pertama hordengnya dulu nih kan, hordengnya dibuka, set, dia ngeliat ada rambut putih, itu baru rambutnya doang. Jadi ada rambut di jendela gitu, cuma rambut doang sih posisinya. Rambut, nah terus nyapaan ya, tadi nggak ada apa-apaan, kok kayak rambut gitu, cuma rambut udah putih, uban gitu kan, putih semua nih rambut. Akhirnya dia penasaran, dibuka lah itu kan jendela, diberaniin diri lah. Tapi kalau gue bilang sih itu termasuk berani juga sih, ngeliat begitu. Kalau kita kan ngeliat gitu udah boro-boro apa nih langsung. Dia nggak ngebangunin suaminya tuh? Agak, orang dilihat nggak tega juga kan, udah capek, sakit, nah itu dia, badan juga pada bentol-bentol, gatal. Entah kalau dibangunin pada garuk-garuk lagi kan, terus sakit lagi. Akhirnya dia penasaran, dibuka nih, buru dientakin tuh jendela, ini bener rambut ini, tapi asal dari atas gitu, nyata di loteng itu nongolin muka begini ya, nenek yang tadi, katanya, apa kembalikan rumah saya, kata dia begitu. Rumah apa? Ya disautin. Oh, disautin tuh. Nah, itu saudara gue bener-bener, dia cerita sama gue tuh bener-bener, wah, berani banget. Ya, iya, bisa ganggu banget tidur katanya. Kalau dia manggil Wah ya, kalau Wah mah apa sih? Wah, bilangin aja, ajak ngobrol. Wah, iya, berani juga. Kan? Iya. Wah. Emang rumah yang mana katanya? Tadi rumah saya dirusak, dihancurin, ditebang kata dia gitu. Ya mohon maaf, itu memang udah kerjaannya gitu. Ya kita disautin juga tuh. Nah itu ngomong, nggak tahu ya emang sih makhluk halus bisa ngomong gitu. Mungkin udah gimana gitu kan, biasanya kan kalau kita ditongolin itu kan dia diam aja. Nggak ngeluarin kata-kata atau gimana. Mungkin di situ dia nyampein amarahnya atau gimana gitu kan. Itu memang udah kerjaannya, dia juga disuruh katanya gitu. Emang kerjanya itu nebang pohon gitu kan. Ini mohon maaf deh katanya kalau emang suami saya salah kata dia gitu. Nah nggak lama habis bilang begitu dia ketawa lagi, makin berani makin liatin aja gitu kan. Tutup lagi, hilang nih, pas tutup hilang. Katanya mungkin yang tadi kali yang diceritain tuh pohon tengah. Sebelumnya kan emang udah diceritain katanya habis nebang pohon rengas. Iya, ada yang ketawa, sempat diceritain juga ke istrinya. Katanya mau diapain sama saya, katanya gitu. Tutup lagi. Nah, yang habis udah bilang begitu,
yang bikin pegalnya lagi dia ngetok lagi, belum sampai ke tempat tidur, aduh kata dia udah dah, katanya udah ini mah udah full keselnya gitu, keganggunya. Dia bukannya malah takut jadinya, istrinya ini udah kita duluan dibuka lagi, nah udah bertatapan begitu. Oh langsung tuh, tadi kan awal kan rambut dulu tuh, langsung itu. Udah bertatapan, nah langsung dia aja ngobrol lagi, laki saya, katanya suami saya cuman disuruh katanya, mohon maaf kalau emang itu jadi apa ngancurin rumah situ katanya gitu, mohon maaf katanya. Nah di situ dia nggak ngomong apa-apa sih, cuma cekikikan aja, udah kenceng banget katanya cekikikannya. Nggak tahu itu tetangga dia emang nggak begitu jauh sih rumahnya, tetangganya ini dengar apa nggak tahu sih, tapi yang dibilang istrinya ini kenceng banget suaranya, katanya begitu. Lah habis itu bak hilang langsung, hilang langsung. Aduh, habis ngusap-ngusap dada, astagfirullahaladzim katanya ya. Namanya orang nyari duit katanya gitu kan, udah dah nggak usah pakai dibangunin, kasihan. Dalam hati dia ngomong sendiri kan. Udah kita ditutup ya. Pas besokan harinya kan, pas pagi nah istrinya ini cerita kan, Pak semalam penunggu yang pohon rengas itu datang. Oh kaget kan yang ini. Oh, terus ngomong apa katanya, ya dia bilang kenapa rumah saya dihancurin katanya, kenapa rumah saya ditebang katanya. Ya saya bilang aja di sini kan buat nyari nafkah. Iya sama, saya juga ngomong begitu, dia bilang sama istrinya kan. Yaudah apa sih, penting buat pelajaran kita juga. Kalau ini kita sebelum kita ngelakuin pekerjaan kita permisi kan, namanya nebang pohon kita nggak tahu. Iya kan, penunggunya bagaimana. Nah, itu dia ya kan, di situ posisinya apa sih iseng atau enggaknya kita nggak tahu. Tapi seenggaknya kita permisi, kita bilang di situ kan, mohon maaf ini emang kerjaan saya. Ya, kalau bisa ya bacaan ya diawali dengan Bismillah gitu kan. Seenggaknya kalau kita nggak baca itu ya kita nggak tahu sih. Jadi yang bakal diapain, apa kalau orang yang nggak kuat dia dimasukin kan, dirasukin gitu kan sampai ke bawah ke rumah, kelasukan yang ini diikutin. Jadi ada beberapa juga kan yang musik-musik rumah-rumah dari ada penunggunya gitu, pasti selalu kebawa ke rumah gitu. Pasti karena nggak senang ya kan. Nah itu dia, makanya yang pertama kita Bismillah, terus yang kedua kita izin di situ, mohon maaf kalau emang ini emang udah jadi kerjaan saya ya gitu. Oh berarti itu yang walu itu yang habis nebang pohon itu, dia berarti bentolnya emang beneran dari getah pohon rengas atau kenapa? Jadi emang dari pohon rengas, jadi setelah minum untuk obat, minum obat pas paginya ini udah kempes. Jadi mukanya udah balik lagi. Nggak ada itunya. Iya, dia ganti baju lagi dari pakai daster tadi kan, pakai baju biasa lagi gitu. Oke, gimana Pak? Itunya udah enakan? Kata-kata lah udah nih, kan udah agak mendingan. Kalau pas semalam dia bilang itu panas, badannya panas, gatal segala macam, dia nggak tahan. Ya kita diminum obat, ya kita tertidur ya. Nah kita pas yang ngeliat itu kan mau bangunin nggak tega kan, takutnya berasa gatal lagi. Jadi intinya sih itu. Jadi kalau kita ya menurut gue sih kalau apapun pekerjaan kita ya kita harus ngucap Bismillah atau gimana kan, biar ya satu kita buat aman, kedua kita juga jadi berkah pekerjaan kita. Itu dia. Itu sih apa namanya cerita yang disampaikan dialami langsung oleh saudara ya aku sendiri gitu kan. Ya kurang lebihnya begitu ceritanya. Oke, para mistikus nih, kalau misalkan punya cerita-cerita bisa langsung DM aja di Instagram kita nih di Mystic Journey. Dan jangan lupa untuk para mistikus untuk disupport channel kita di caranya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya, bantu konten kita buat lebih baik lagi, maju lagi, dan lebih terkenal lagi, dan bisa menghibur untuk kalian semua. Oke para mistikus, daun salam ketiban batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.